Ibu. Ya, baik, dalam kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi observer BKT ya, Baik, dalam pelaksanaan percakapan coaching dengan alur Yuta. Sudah siap Bu dengan praktik coachingnya? Nah, jadi ya kompetensi coaching apa yang ingin BKT kembangkan? kompetensi yang saya tekankan nanti pada saat praktek coaching itu yang pasti yang pertama tentang present ya. Kemudian kompetensi yang kedua tentang bisa mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Nah, dari ketiga kompetensi itu tadi, kompetensi coaching apa yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh BKT yang bisa saya observasi nanti pada Saya akan mencoba presence. Jadi saya upayakan nanti bisa hadir secara penuh full untuk mendampingi coach saya. Mungkin indikator yang saya buat ya Bu, agar saya bisa memenuhi kompetensi present. Yang pertama, saya bisa nanti untuk fokus pada coach saya. Kemudian yang kedua nanti saya mencoba mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach dengan seksama. Dan indikator yang ketiga adalah saya nanti bisa mencoba mengarahkan coach untuk menemukan solusi-solusi pada permasalahan. Demikian Bu Isma. Iya. Nanti waktu saya observasi berdasarkan rubrik penilaian ya Bu tadi. Oke, siap. Kalau sudah sesuai dengan kompetensi inti coaching dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, nilainya adalah 4. Nanti coba 4, 3, 2, 1. Seperti itu rubrik penilaiannya ya Bu. Ya, selamat mempraktikkan coaching. Nanti kira-kira kapan Bu mau praktik coachingnya? Hari ini Bu, saya sudah janjian tadi sama Bu Putut. Beliaunya katanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti bisa saya gunakan untuk coaching. Selamat mempraktikkan coachingnya ya. Langsung jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo BKT. Ini sudah datang Bu Isma. Alhamdulillah, ini kebetulan ini Bu observernya Bu Iya. Isma ya, dari SD Pegadaian 2. Ini betul-betul mohon maaf, saya mau menanyakan kabarnya hari ini sih baik ya? Alhamdulillah baik BKT. Bagaimana perasaannya hari ini? Rasanya nervous. Seperti itu. Oke. Kemarin kan rasa-rasa sama saya katanya mau cerita sesuatu. Iya betul Bu. Jadi mungkin monggo loh kalau mau disampaikan sebenarnya ada apa Bu? Apa ada permasalahan? Ada sih Bu. Ini masalah tentang PMM Bu. Oh. Yaitu platform Merdeka Mengajar. Oke, pripun? PMM ini kan apa namanya, tentang pemahaman tentang kurikulum merdeka ya. Semua guru dituntut untuk mempelajari sampai selesai kan, seperti itu. Karena saya guru kelas 5 kan masih menggunakan kurikulum 13 ya Bu. Mungkin insya Allah tahun depan baru bisa menggunakan apa namanya kurikulum merdeka ini. Nah, saya merasa kesulitan Bu, sampai detik ini saya belum bisa menyelesaikan PMM. Gitu. Karena kendalanya apa? Karena PMM itu kan ada 30 topik Bu. Yang saya kerjakan baru 10 topik. Arti nyatanya yang saya kerjakan itu baru 3 topik. Dan kemarin itu arti nyatanya ternyata apa namanya ditolak, apa ya, butuh perbaikan. Itu apa namanya, sehingga agak membuat saya down gitu kan. Selain itu saya juga sebagai guru kelas 5 kan
waktunya kan juga terbatas, belum bisa membagi waktu, apalagi juga ada selain sebagai guru kelas, saya juga berperan sebagai guru PJOK karena guru PJOK-nya tidak ada. Ada tugas tambahan. Ya, ada tugas tambahan. Bertambah. Ya, sehingga saya berusaha ya. berusaha bagaimana hak anak untuk memperoleh pelajaran ini tidak terbenar, tetap terpenuhi. Betul sekali. Seperti itu Bu. Di lain sisi PMM juga penting ya Bu ya. Penting juga, ya, sangat penting. Kira-kira kalau Putut telusuri sebenarnya masalah utamanya apa yang membuat Putut merasa tadi agak kesulitan Ini tadi di PMM? yang pertama kan materinya kan baru ya Bu. Karena saya tadi kurikulum Kurtilas, kurikulum 13, sehingga di dalam PMM kan materinya kan banyak. Ada 31 topik, di situ ada subtopiknya, kemudian ada tes formatifnya, ada post testnya, kemudian ada aksi nyatanya. Nah, ketika saya sudah menyelesaikan itu, kendalanya di aksi nyata. Itu saya butuh perbaikan sehingga jauh saya juga harus membagi waktu sebaik-baiknya menjadi guru kelas. Kelas 5 itu kan praktik guru materinya. Di situ ada juga lomba-lomba membina lomba, juga nanti ada AKM, sehingga masalahnya ya belum bisa melaksanakan PMM dengan maksimal. Belum maksimal. Ya, karena baru berapa persen itu dari 30 topik. Jadi kalau ada persentasenya, ya kira-kira ini di level berapa? Kalau karena dari 30 topik yang baru selesai aksi nyatanya 3 ya berapa ya levelnya? 4 atau 3 level. Jauh ya, masih jauh dari Ya. harapan. Itu yang aksi nyatanya 3 Bu. Tapi kalau topiknya yang sudah saya selesaikan sampai proses itu 10 ya dianggap di level 5 lah. Iya, Level 5. di level 5 dan tentu saja panjenengan ya harapannya nggak di level situ ya. Iya, betul. Inginnya pasti Iya. meningkat di level berapa? Ya levelnya 9 Pak. Nah, kalau sempurna nanti kan Itu penggerak iya, iya betul. perlu diacungin jempol ya. Pengennya seperti itu. Iya. Harapannya di level 9 ya Bu. Nah Iya. sekarang ketika jenengan punya harapan yang menurut saya itu ekspektasinya cukup tinggi ya. Iya. Panjenengan bisa melihat kekuatan-kekuatan apa di dalam diri Putut yang bisa memaksimalkan mencapai ekspektasi ini bagaimana ini ya? Kekuatannya pasti dalam diri sendiri ya Bu. Iya, wah Motivasi. tadi tugasnya buji. Makanya ini suatu permasalahan juga. Yang di rumah. Iya di rumah betul sekali, harus bisa kita membagi di rumah, juga harus meluangkan waktu buat suami ya. Sehingga kekuatan apa ya di dalam diri kita Bu, menanamkan motivasi, terus membuat skala prioritas. Iya, betul Ya, sekali. pelan-pelan gitu Bu. Iya. Saya juga itu tadi bagaimana yang penting di sini prioritasnya adalah anak-anak untuk mendapatkan pelajaran ini terpenuhi gitu ya. Semua penting ya Bu ya Penting, sebenarnya. apalagi nanti tahun depan kan kelas 5 juga kurikulum merdeka kan dulu, sehingga saya harus juga mempelajari PMM ini bagaimana gitu ya. Jadi pelan-pelan Iya. tapi pasti gitu Bu. Saya rasa menarik sekali ya tadi Iya. skala prioritas karena ternyata semua aspek dalam tugas panjenengan penting semua Iya, tapi betul. memang ada yang perlu didahulukan dan dibuat praktiknya gitu Iya, buat agenda juga bisa. bagus. Menarik sekali tadi panjenengan sudah bisa menggali potensinya Iya. sendiri ya. Iya. Sekarang coba Ibu sudah menemukan hambatan-hambatan. Kemudian bagaimana panjenengan meningkatkan rasa percaya diri? Saya pasti bisa menaklukkan PMM ini gimana itu? Ya pertama itu tadi apa namanya hambatannya kan tadi ya, salah satunya tadi yang tidak ada guru PJOK. Terus saya juga nanti tahun depan juga bingung nih mau kurikulum merdeka. Jadi bagaimana cara meminimalisir hambatan-hambatan itu ya, mengatur waktu dengan baik. Sebenarnya sih kalau Solusi terbaiknya ya Bu ya. itu ya? saya akan berkomunikasi dengan bapak kepala sekolah bagaimana Oke. caranya supaya ada mencari guru baru, terutama guru PJOK, karena guru kelas itu kan
waktu istirahatnya kan di guru PJOK ya. Iya. Kalau maksudnya mapel di PJOK itu kan guru kelasnya bisa istirahat untuk mengerjakan apa namanya administrasi atau belajar yang lain. Nah, saya harapannya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke tahun ajaran baru, saya sudah bisa mempelajari semua topik yang ada di PMM seperti itu. Oke, oke. Saya sebenarnya kok optimis ya. Ternyata Ibu tuh sudah bisa tadi ya, sudah bisa merancang sebenarnya dan sudah bisa menemukan solusi-solusi. Ya. Setelah kita menemukan hambatan, kemudian mencari jalan pemecahannya. Ternyata ada satu hal penting Bu, yaitu strategi. Jadi ketika kita ini loh sebenarnya jalan keluarnya di sini, di situ untuk mempercepat proses pemecahan masalah. Sebenarnya kita tuh butuh sebuah strategi. Coba Bu Putu mungkin bisa menemukan strategi terobosan yang bisa panjenengan pakai. Kira-kira apa Bu untuk membantu? Strateginya mungkin kalau pas 5 itu kan biasanya banyak lomba ya Bu. Nah, biasanya itu dibebankan sama guru kelas 5. Iya. Saya juga akan meminta kepada kepala sekolah untuk dibagi. Tidak harus selalu guru kelas 5 yang harus membina lomba, tapi guru yang lain juga berpotensi untuk membina lomba. Pembagian tugas, Pembagian tugas, betul, itu yang pertama. Kemudian mungkin saya akan membuat kayak agenda tertulis jadwal tertulis ya. Nanti apa yang saya sudah dahulukan gitu. Mungkin membuat agenda kayak jurnal untuk sebagai pengingat Bu. Iya. Supaya bikin jurnal bukan cuma menurut kita ya. Iya, gurunya juga membuat itu agenda untuk biar tidak lupa. Oke. Ya. Selain itu juga Bu, memotivasi dalam diri, mendapatkan dukungan dari semua pihak. Mungkin bisa di sela-sela waktu bisa mengikuti webinar. Oke. Super sekali. Atau juga mengikuti komunitas itu strateginya ya. Iya. Mungkin tidak punya waktu untuk belajar, mungkin bisa menyimak atau mendengar gitu. Lihat Untuk banyak ini referensi. guru yang cerdas. Amin. Jadi memanajemen diri dan Iya. lingkungannya itu pintar sebenarnya ya. Iya, terima Nah, kasih. kira-kira Bu, pencapaiannya proses pencapaiannya tadi untuk bisa menyelesaikan PMM ini, kira-kira jenengan sudah punya target, sudah jenengan target jadi planning gitu. Kira-kira ayo 30 tadi itu 30 tadi itu bisa ditarget Ini berapa? karena ini sudah memasuki mau ke tahun ajaran berapa bulan ini ya Bu? Iya, tinggal beberapa bulan lagi. Saya sih tidak mentargetkan sampai aksi nyata ya Bu. Yang penting materi yang ada di PMM ini bisa saya pahami secara pelan-pelan. Mungkin targetnya mungkin ya nanti tahun ajaran baru. Oke. Itu seperti itu Saya sih sangat ya. apresiasi Iya. dengan segala kesibukan Anda. Memang di kelas 5 itu masa aku Ibu berat, materinya banyak gitu, banyak lomba, ada AKM Ya, betul juga sekali. seperti itu. Oke Bu, jadi tadi ukuran keberhasilannya di tahun ajaran baru sudah tuntas ya. Insya Allah Kita sampai sampai proses lah. Oke. Untuk aksi nyatanya nanti proses. Iya. Itu sudah saya apresiasi ya karena panjenengan juga benar-benar full di Full sekolah. power. Iya, kesibukannya nggak ada jeda ini. Jadi untuk berikutnya Bu, komitmennya bagaimana Ibu? Rencananya tadi kan Insya Allah nantilah Bu, jangan sampai tahun ajaran baru lah sudah bisa dicapai. Untuk komitmennya bagaimana? Komitmennya ya saya akan tetap membagi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan cermat, ya. Terus bisa mengimplementasikan ilmu yang ada di PMM ya. Di situ ada aksi nyata, sehingga saya bisa mengimplementasikan aksi nyata kurikulum merdeka itu yang
diharapkan oleh pemerintah ini. Iya. Saat ini kita laksanakan kan kita akan melaksanakan kurikulum merdeka secara menyeluruh gitu kan. Itu tahun ini memang jatahnya kelas 5 sehingga komitmen saya ya bisa menerapkan kurikulum merdeka dengan secepatnya nanti. Ya tidak ketika memasuki tahun ajaran baru bukan menjadi hal yang asing tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya butuh bantuan. Jelas kalau bantuan itu saya sangat. Kira-kira siapa ini yang nanti bisa membantu atau punya peran penting ini untuk mensukseskan PMM-nya Bu Iya. Putut? Betul. Pertama dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu. Bapak Kepala Sekolah, Kemudian juga rekan sejawat. Mungkin rekan sejawat mungkin ada yang sudah menyelesaikan PMM, saya bisa bertukar pikiran, sharing bagaimana bisa menyelesaikan PMM ini dengan baik, dan tentunya juga dukungan dari keluarga terutama suami supaya bisa mengerti dengan kegiatan yang saya lakukan. banyak pengorbanan ini Bu. Iya, itulah menjadi seorang pendidik harus Iya. berjuang. Seperti itu. Jadi dukungan dari semua Bu, dari sekolah, dari keluarga, dari masyarakat, dan juga anak-anak didik saya. Bagus sekali. Saya sangat ini ya, sangat takjub ya. Jadi pasti ada tindak lanjutnya Bu ke depan dengan punya harapan-harapan, punya ini deh nanti begini deh, lanjutannya begini deh. Gimana Bu? Tindak lanjut saya ya harus menyelesaikan PMM secara tuntas. Kan kalau ternyata saya berhasil kan di situ ada sertifikatnya. Sertifikatnya ini untuk mengembangkan diri untuk kenaikan pangkat Bu. Untuk kenaikan pangkat saya bisa mengaplikasikan atau implementasi kurikulum merdeka ini dengan baik, ya, atau mungkin bisa membuat komunitas kecil-kecilan untuk membantu masalah kurikulum merdeka ini. Terima kasih. Jadi apa yang panjenengan sampaikan sangat menginspirasi. Ternyata etos kerja seorang guru Memang betul. benar-benar diacungi jempol ya Bu ya. Harapan saya nanti semoga kedepannya segala tadi rancangan schedule, planningnya yang sudah jenengan rencanakan bisa berjalan lancar, gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya cukupkan Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi waktunya Ya. untuk melaksanakan coaching. Oke, menarik sekali apa yang panjenengan sampaikan tentang PMM. Saya sendiri juga mendapatkan banyak masukan. Semoga ke depan segala target-target yang ekspektasi tadi yang belum diraih segera terrealisasi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semangat, Saya semangat, saya juga sukses. ucapkan terima kasih kepada Bu Tati. Setelah kita ngobrol, saya juga merasa sudah lega, bisa mengurangi beban plong gitu. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Iya. pada kesempatan berikutnya. Siap, saya tunggu Bu Tati. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Luar biasa sekali ya Bu Tati. Tadi coachingnya sangat luar biasa sekali. Bu Tati bisa membawa suasana yang nyaman sehingga sudah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan ya. Dan sekali. Nah, bagaimana tadi perasaan Bu Tati setelah melaksanakan praktik coachingnya? Tadi cukup nyaman ya, mengalir dengan alami, kemudian cukup menginspirasi apa yang disampaikan Bu Putut. Saya sendiri sesama guru juga bisa mendapatkan banyak hal yang beliau sampaikan, terutama tadi etos kerjanya. Saya acung jempol ya. Mungkin saya belum bisa seperti itu Putut dan perlu meniru. Lalu apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang sudah Bu Tati impikan tadi sebelumnya yang sudah Bu Tati inginkan? Saya rasa tadi saya sudah mencoba semaksimal mungkin ya, untuk mendengarkan secara aktif, kemudian mencoba untuk fokus dan
level menemukan solusi pada permasalahan ini. Tadi dari level 5 ini Mas ya? 5, Lima. 9 itu kan wow banget gitu. Itu yang perlu ditiru oleh semua guru di Indonesia. Semangatnya itu benar-benar kayak luar biasa. Saya sangat mengagumi apa yang disampaikan Bu Putut barusan. Lalu selanjutnya nih, kompetensi apa lagi yang ingin kita kembangkan untuk berdasarkan hasil konsep tadi yang ingin kita kembangkan apa kompetensinya? Mungkin saya next ya berikutnya Bu, ketika ketemu lagi dengan Bu Putut, saya harus lebih mengasah kemampuan saya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian kalau di alur Tirta itu ya masih nyontoh ya, masih nyontoh. Di alur Tirta kan begini mungkin agak formal. Saya rasa itu yang perlu saya asah untuk pertemuan berikutnya, agenda coaching berikutnya dengan Bu Putut. Demikian Bu Risma. Jadi selanjutnya nanti Bu Tati akan melaksanakan coaching lagi ya? Jadi insya Allah tadi ya saya sudah janjian dengan Bu Putut. Insya Allah akhir tahun ajaran ini Bu, sebelum liburan nanti saya akan coba bertanya kabar PMM-nya. PMM-nya lanjutnya tadi ya Bu. Semoga saja ekspektasinya yang ditargetkan tadi tercapai. Demikian. Kalau dari pengamatan saya tadi, yang saya dari catatan saya Bu, tadi Bu Tati sudah bisa presence dan sudah bisa mendengarkan dengan aktif, lalu membuat percakapan dengan nyaman, sudah membantu coach untuk bisa menemukan ide-idenya. Semoga nilainya 4 ya Bu. Iya, kemudian sudah menanyakan dari level berapa, ya sudah membawa percakapan nyaman itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan sudah bebas dari penilaian dan asumsi, tidak ada judgment tadi. Itu bagus sekali. Ya, Terima kasih Bu Risma. Sama-sama, berarti selamat meningkatkan kompetensi coachingnya ya. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya. Siap laksanakan. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih untuk waktunya Bu Risma ya, Sama-sama. sudah meluangkan waktu tadi untuk Ya, memberikan observasi pandangan. sama-sama. Terima kasih. Ini jadi akan kondur. Apa tadi?